Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. terima kasih. Iya. Hari ini Ashabul Fikri kedatangan tamu besar. Bah. Ya, apa? Meskipun badannya nggak besar, tapi cita-citanya besar. Amin, amin ya Allah. Nah, ini beliau ini adalah kiai dari Pondok Pesantren Mahzanul Azkia. Azkia. Nah, itu milih Mahzanul Azkia itu bagaimana ya? Memilih nama Mahzanul Azkia itu bermula karena pondok kita awalnya sekolah. Sekolah. Ya, sebelum pondok resmi berdiri, sekolah dulu yang berdiri. Sekolah yang berdiri. Ya, itu SMP Islam Insan Cerdas. Nah, setelah kasus pandemi atau pandemi aja. Pandemi. Iya. Sampai sekarang nggak beres-beres ya? Ya, demi aja. Demi. Ya, pandemi. Ya, anak-anak sekolah juga nggak karuan, nggak boleh. Ya. BDR lah, belajar di rumah, boleh belajar di kelas. Akhirnya kita berpikir, kenapa nggak sekalian kita pondok aja? Dan itu juga didorong oleh teman-teman pimpinan pondok, Kiai Eeng, ya. Kiai Aan, kudu pondok. Kudu pondok. Kumaha jadi pondok. Gimana pokoknya mau nggak mau, gua mau tahu minggu depan harus udah jadi nama pondok. Terserah namanya apa. Untung nggak Ashabul Azkia ya. Untung itu untung. Mahzanul Azkia. Kalau Ashabul Azkia saya ngepusing nantinya. Waduh, mikir nyari-nyari nama di mana ya supaya tidak jauh dari insan cerdasnya ini gitu ya. Di lempeng-lempengin ya, dilinier-linierkan. Ini gitu ya. Nyari di kamus, di munjid, nggak bisa bacanya. Udah lupa cara bacanya. Dia salah konsul dengan para kiai-kiai sepuh, kira-kira namanya apa nih yang nggak jauh dari nama inilah gitu. Iya. Istilahnya maknanya nggak jauh dari SMP Islam. Maka akhirnya ada muncul beberapa nama, ujungnya ada Azkia, depannya apa nih, udahlah 2 kata aja, Mahzanul Azkia. Mahzanul Azkia. Ya, Mahzanul Azkia. Singkatannya MA. MA boleh. Tapi ya. Bukan Matalul Anwar ya. Bukan. Mahzanul Azkia. Mahzanul Azkia. Nah, kita karena memang daripada anak-anak di rumah nggak jelas belajarnya, memang betul lebih baik kita mendirikan pondok pesantren. Ya. Dengan kondisi yang seperti sekarang, pesantren bisa dijadikan sebagai sarana isolasi mandiri bagi anak-anak kita. Luar biasa. Bagi anak-anak kita. Nah, kalau isolasi mandiri di Wisma Atlet di mana itu kan hanya kegiatannya seperti itu. Lebih baik kita isolasi mandiri dari mulai bangun tidur kita bangun, sholat, ngaji, belajar, ngaji, sholat, makan, dan kegiatan-kegiatan kerohanian lah. Sehingga ini yang tepat juga. Nah, inilah memang lebih baik mondok. Lebih baik mondok. Mondok itu keren. Mondok itu keren daripada kita di rumah. Mondok lebih aman. Mondok lebih aman. Dari segala macam godaan. Godaan banyak. Iya. Godaan banyak. Iya. Ya, cuma tetap kita jaga. Okay. Itulah tantangan kita mendirikan pondok pesantren. Ya. Nah, kalau Mahzanul Azkia ini keinginannya mau diorientasi, mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana? Mahzanul Azkia. Dijawab belum pakai lagu. Ya, kalau mau dibawa kemana, ya target kita sih ya. Pertama, anak-anak kita yang terpenting adalah bisa ngaji, bisa sholat. Tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dan juga belajar mengaji. Itu aja yang terpenting, itu aja dulu. Ubudiah ya? Ya, ubudiah aja dulu. Jadi jangan sampai anak-anak kita tuh hanyut oleh teknologi. Teknologi. Ya, nah, saya yakin
kita yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa anak santri walaupun setiap harinya hanya ya seperti lagu suasana di Kota santri asik senangkan hati. Salalala salalala. Nah, walaupun seperti itu santri kerjaannya mengaji ya, tapi kan ngaji itu istilahnya ngasah jiwa. Nata jiwa, Iya, noto jiwa. noto jiwa. Jadi mengaji bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an secara lahiriah, tapi Iya. pada intinya dengan membaca Al-Qur'an itu mengasah jiwa anak-anak Oh, kita supaya Iya, iya. lebih dekat kepada Tuhannya. Lebih dekat kepada Allah. Subhanallah, dalam sekali dong. Nah, kan kalau sudah dekat dengan Sang Pencipta, Iya, insya Allah segala keinginan menguasai teknologi bisa, bisa nggak bakal ketinggalan zaman. nggak Nggak ketinggalan. ada istilah santri ketinggalan zaman. Tidak ada. Nggak ada. Cuman yang ketinggalan kereta banyak. Ketinggalan kereta banyak gitu. Jadi gitu. Anak santri ketinggalan zaman. katanya. Nggak mungkin anak Nggak santri. mungkin. Nggak mungkin. Walaupun kesehariannya hanya belajar mengaji Iya. atau sholat belajar, insya Allah masalah teknologi walaupun sekarang kita tahan dulu tidak boleh Bawa menggunakan handphone, tapi dengan sendirinya anak balita aja udah tahu handphone tanpa Nah, diajarin. Betul Itu mah udah ada otomatis. Gitu. Otomatis ya. Selama ada sinyal. Selama ada sinyal. Nah, dan ada paket. Ada paket. Kalau- Sekarang bagaimana memperkuat sinyal hati anak-anak kita? Sinyal dengan Allah. Kalau sinyal dari Allah cukup kuat. Insya Allah apapun bisa dikuasai. Gitu. Ya, Man kalau aroda dunia dunia fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ilmunya dulu. Ilmunya Kata dulu. kuncinya di ilmu. Ilmu. Dan adab Gitu. ilmu juga harus diajarkan ya. Jelas. Bagaimana ngormatin guru Iya, ya. betul. Meskipun memang perjuangan menata jiwa itu. Karena adab tadi, kalau ilmu mungkin ya al-adabu fauqal ilmi apa gimana? Iya. Bahwa adab itu di atas ilmu. Iya. Ya, yang terpenting ada adabnya dulu. Adab. Orang pintar banyak. Orang pintar banyak. Banyak. Tapi koruptor banyak juga. Iya. Nah, Berarti ilmunya sekarang ini bagaimana adab ilmu, tapi yang terpenting adalah adab. Akhlak. Akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Karena asyarafu bil adabi la bin nasabi. Ini ngobrol sama Kiai Hopip ini asik juga gitu, ngomongin Mahzanul Azkia, perintisan pondok pesantren Kiai. Boleh sambil minum? Boleh minum, boleh silakan. Ini air jahe. Air jahe merah. Jahe merah. Jahe merah. Jangan sampai jahe yang lagi jemur. Ngobrol dengan Kiai Mahzanul Azkia luar biasa ya. Karena emang ngerintis pesantren bukan hal yang mudah ya. Betul. Butuh mentalitas, butuh keimanan, butuh kesabaran. Yang penting butuh fulus yang banyak. Kekuatan wakaf dari seorang kiai. Kira-kira nih, kita ini kekuatan wakaf. Kalau mendirikan pesantren tidak seperti ngediriin perusahaan. Jadi semuanya berlogika. Sekarang kalau mendirikan pesantren katanya itu manajemen Allah. Ya. Semuanya manajemen Allah. Kalkulatornya kalkulator Allah. Kalkulator Allah. Iya. Santri misalnya ada 20 yang bayar 2. Bisa makan. Bisa makan. Itu hitungannya gimana? Hitung begitu tuh, Kiai. Sebelum ke situ sebetulnya kalau saya menjawab khawatir saya ini salah. Karena saya juga lagi belajar. Enggak apa-apa. Jadi pengalaman saya sebelum begini. Pengalaman saya pernah memimpin perusahaan. Jadi direktur apa komisaris ini? Direktur ya? Manajer lah. Manajer ya di sebuah perusahaan. Ternyata dia sudah jadi manajer. Ya. Luar biasa. Di perusahaan media. Nah, karena memang kita asik-asik saja, nggak ada beban, gitu kan. Ya, beban tetap ada lah. Yeah. Tapi ternyata setelah pengalaman kita mengurus media dan lain sebagainya. Yeah. Saat kita masuk ke pesantren, kita masuk SPBU. SPBU? Ya. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Bahkan minus.
bahkan minat. Itu didorong dulu. Iya, didorong dulu, kompa dulu tuh, goyang dulu. Dipiringin. Kalau Nah, motor nggak jalan kan dipiringin biar ada bensinnya iya, dikit. dimiringin dulu, dioyak-oyak dulu, gitu. Kalau nggak ada ngedorong-dorong gitu kan perlu keberanian, Baru keberanian. ya. Aduh, terutama kesabaran kita mengurusin anak-anak. Mengutin. Kok meng- Ngurusin, bukan ngegemukin ya, tapi ngurusin anak-anak. Nah, Mengurus, bukan ngurusin. ya mengurus anak-anak, bukan ngurusin. Kalau ngurusin emang ya di pondok yang ngurusin. Ada gitu. ngurusin ya. Ya, bukan. Itu tanda yang bukan ngurusin mungkin. cuman kiainya jadi kurus gitu ya. Ya itu berarti udah berhasil. Udah berhasil. ya. Kiainya kurus, santrinya gemuk. Ternyata teori-teori yang selama ini kita dapatkan waktu dulu kita belajar bersama guru-guru kita di pondok baru terasa sekarang. Ya. Kita belajar mahfudot, sekarang kita menerapkannya. Ya. Ternyata kita kadang selalu melihat keberhasilan seseorang, tapi jarang kita melihat proses bagaimana prosesnya, orang itu mendapatkan keberhasilan. Iya. Ya lumayan juga kita dengan begini, jadi tahu diri kita, tahu bahwa ternyata belum jadi apa-apa loh, gitu ya, belum bisa apa-apa loh. Udah pernah jadi manajer, pernah jadi ini, pernah jadi ini. Pimpinan pondok itu kembali ke SPBU 0 kilometer. 0 kilometer. Iya. Sama. Ya kembali ke 0 kilometer. Hanya saja untungnya alhamdulillah mungkin ada karomah ilmu guru kita yang dulu masih ada nempel sedikit, sehingga dari pengalaman itulah kita bisa bertahan. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan bukan hanya bertahan dan terus bisa mengembangkan syiar Islam ya. Syiar Islam, menjaga amanah daripada orang tua wali santri, membina, membimbing, mengasuh, mendidik anak-anak supaya menjadi itulah mungkin bagian dari amal kebaikan buat kita. Amin. Iya. Sebenarnya benar nggak sih gua ngomong ini? Ini sudah luar biasa omongannya. Bener ini udah kiainya sudah tingkat levelnya sudah hakekoh. Kan ada kiai itu yang bukan aliran hakekoh itu. Hakikat maksudnya. Sudah ngomong hakikat. Enggak, pernah ada aliran. Ya, aliran Bakekok atau apa? Bakekok. Jadi ada kiai mungkin kita masih umum kayaknya. Ada mungkin belum jadi umum juga kali kita, baru mau masuk. Umum lah sudahlah, kayak yang lain-lain. Ke umum siapa bisa masuk, siapa aja boleh masuk. Oh gitu ya. Kayak WC umum, apa umum, bis umum semuanya bisa masuk. Ya, ada kiai khas. Ya, ada yang khas Ada yang khas bil khas. Khawas bil khawas. Iya, khusus dia luar biasa. Ini makamnya sudah wali. Ada khas pokol khas. Ya, kita makam sudah wali. Kalau kita makamnya bari wali santri. Masih di pasar tradisional. Pasar tradisional. Oke. Inilah kita ngobrol dengan Kiai Hopip. Hari ini Kiai Iqbal Hopip ini akan ngisi materi di Pondok Ashabul Fikri, yaitu program literasi media. Literasi media ini kenapa kita harus ajarkan literasi media ke anak-anak agar penggunaan seluruh media itu menjadi baik, menjadi benar, dan yang penting tidak disalahgunakan untuk apapun bentuknya dalam kriminalitas. Betul. Gitu ya. Itu kata kuncinya untuk acara hari ini apa ini? Kata kuncinya ini selalu saya nggak bawa kunci ini. Nggak apa-apa deh, gembok atau apa gitu. Ya. Kata kuncinya adalah bagaimana anak-anak sadar bahwa teknologi itu kalau kita tidak bisa mengendalikan, betul, itu akan malah membawa malapetaka ya, mencelakakan diri kita. Iya. Makanya sadar tidak sadar tetap teknologi itu tidak akan bisa terlepas dari lingkungan kehidupan kita. Iya. Hanya saja bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi, bisa akur dengan teknologi, bisa menuntun kita, bisa menuntun atau bahkan kita tuntun dia itu untuk menjadi lebih baik. Iya, karena kapal yang tenggelam itu
bukan karena air yang di dalam, tapi air yang di luar masuk ke dalam. Oh gitu ya. Gitu ya. Kira-kira gitu kali ya. Itu kata kunci. Kata kunci ya. Oke, semuanya demikian ngobrol santai dengan Kiai Iqbal Hopib. Alhamdulillah bersyukur saya kedatangan beliau di Pondok Pesantren Hasabul Fikri. Insya Allah acara ini bisa memberikan ilmu dan keberkahan bagi kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.